Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 7 dari TKIT Abu Bakar As-Siddiq Buanapatu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara serta implementasinya di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpusat pada murid. Dapat diartikan bahwa anak dapat memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan pendidikan. Pembelajaran yang berpusat pada murid berupaya memfasilitasi seluruh aspek perkembangan anak secara optimal dengan menekankan pada aspek-aspek pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan dan individualisasi pengalaman belajar melalui kegiatan yang direncanakan oleh anak. Pembelajaran yang dipusatkan pada kebutuhan, minat, bakat, dan serta potensi yang dimiliki anak, sehingga anak senantiasa akan merasa nyaman dan bahagia. Di mana peran guru sebagai penuntun harus bisa menuntun murid sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga mereka bisa menumbuhkan karakter positif yang kuat. Kodrat keadaan dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Pada kodrat alam, pendidik harus mampu mengenali dan memberikan tuntunan yang sesuai dalam membentuk karakter anak dan menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pada kodrat zaman, pendidik harus mampu mengembangkan pendidikan sesuai dengan perkembangan zamannya, tanpa meninggalkan norma-norma dan nilai kebudayaan bangsa. Sebagai seorang guru yang berkualitas, kita harus meningkatkan sumber daya manusia dengan mengikuti berbagai pelatihan yang dapat menambah wawasan kita, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Pokok dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, trilogi pendidikan, yang terkenal dengan semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangan karsa tut wuri handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Menjadi seorang guru harus senantiasa memberikan keteladanan kepada murid, mampu membangun semangat belajar anak, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta memberikan dorongan agar mereka mampu menggali potensi yang dimilikinya. Implementasi di sekolah berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang pendidik harus mampu menuntun peserta didik sesuai dengan minat, bakat, potensi, dan kebutuhan anak melalui bimbingan, literasi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Pendidik juga merencanakan pembelajaran yang kreatif, variatif, dan menarik bagi anak, serta mampu menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Kegiatan pembelajaran dengan memberi kebebasan penuh kepada anak untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak. Pembelajaran di perpustakaan untuk menanamkan literasi anak dalam menumbuhkan minat baca anak. Pembelajaran ekstrakurikuler untuk menumbuhkan minat dan bakat anak. Pembelajaran kegiatan puncak tema agar anak lebih memahami dan memaknai
dalam setiap tema pembelajaran. Kegiatan renang agar anak mampu tumbuh menjadi generasi yang kuat dan berani tangguh. Kegiatan tahfidz untuk menumbuhkan semangat anak dalam menghafal surat-surat pendek. Pembelajaran penanaman nilai-nilai budi pekerti dan penguatan karakter agar mereka dapat tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun tantangan di sekolah, tuntutan orang tua dalam orientasi pendidikan di sekolah ditekankan pada aspek kecerdasan kognitif saja, tanpa melihat bahwa anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Kurangnya pemahaman dalam penanaman nilai-nilai budi pekerti di lingkungan rumah dan kurangnya mendapatkan keteladanan dari orang tua. Pendidik yang kurang memahami dan mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Adapun solusi yang dapat diterapkan adalah melaksanakan program pertemuan antara orang tua dan guru. Semua warga sekolah menyepakati bersama bahwa orientasi pendidikan di sekolah berdasarkan kebutuhan anak dan potensi anak. Pendidik harus mengembangkan potensi dirinya melalui kegiatan pengembangan diri seperti mengikuti pelatihan, seminar, webinar, dan workshop. Demikian pemaparan kontekstual implementasi di sekolah terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesediaan para guru dalam bermain dan belajar dengan murid menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk membangun peserta didik yang memiliki karakter terbaik dengan konsep Merdeka Belajar. Calon guru penggerak Angkatan 7, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.